Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Tentu sebagaimana yang sudah kami sampaikan, KPK akan menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara dugaan korupsi, suap dan gratifikasi proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua yang sebelumnya telah kami umumkan 2 orang sebagai tersangka, ya, RL dan LE. RL sudah dilakukan penahanan dan 1 tersangka kemarin sudah dilakukan penangkapan. Perkembangannya tentu segera akan disampaikan. Hadir sore hari ini pimpinan KPK, Pak Ketua, yang juga didampingi dari tim dokter dari RSPAD Gatot Subroto. Nanti akan disampaikan poin-poin perkembangan dari penanganan perkara tersebut oleh Pak Ketua. Dan setelahnya, seperti biasa kami beri kesempatan 3 orang penanya. Kami berharap teman-teman nanti fokus pertanyaan terkait dengan perkara ini, ya. 3 orang silahkan sebutkan nama dan dari mana medianya serta pertanyaannya. Saya kira itu ya teman-teman. Baik, kami silahkan Pak Ketua untuk menyampaikan poin-poin perkembangan dari perkara dimaksud. Kami silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Rumah Sakit Nasional Jenderal TNI Budi, beserta tim kedokteran dari Rumah Sakit RSPAD, perwakilan dari ID, Dr. Joko, Dr. Pujo, segenap hadirin sekalian yang saya hormati, para wartawan, jurnalis, dan seluruh warga negara Indonesia dimanapun berada, yang saya cintai, yang saya banggakan, dan tentunya pada sore hari ini, perkenankan kami akan menyampaikan terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji, dan gratifikasi terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Selengkapnya akan kami sampaikan sebagai berikut. Hari ini kami akan menyampaikan lengkap dan tentu dalam perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji dan gratifikasi terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Dalam perkara tersebut, KPK telah menyampaikan bahwa ada 2 orang tersangka, antara lain pertama adalah RL, swasta, Direktur PT TBP. Yang kedua adalah LE, Gubernur Papua periode 2013-2018 dan periode 2018-2023. Adapun kemarin tentu rekan-rekan mengikuti pemberitaan dan hari ini kami akan sampaikan selengkapnya sebagai berikut. Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 12:30 waktu Indonesia Timur, tim penyidik mendapat informasi terkait dengan keberadaan tersangka LE yang sedang berada di salah satu rumah makan di kota Jayapura. Selanjutnya tim penyidik langsung bergerak melakukan penangkapan. Tindakan penangkapan ini dilakukan dalam rangka mempercepat proses penyidikan. Di samping itu juga kita tahu bersama bahwa saudara LE tetap saja menunjukkan sikap tidak kooperatif. Setelah dilakukan penangkapan, tersangka E dibawa ke markas Brimob Polda Papua untuk dilakukan pemeriksaan. Dan yang bersangkutan selanjutnya kita bawa ke Jakarta. Dan rangka memastikan kesehatan tersangka LE, tim penyidik kemudian membawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto
untuk dilakukan pemeriksaan medis langsung oleh tim dokter dengan pendamping tim penyidik dan dokter dari KPK. Malam tadi kita datang jam 21.48 menit, tiba di Rumah Sakit RSPAD. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan fisik, tanda vital, laboratorium, dan jantung, dan juga EKG, yang kemudian pendapat dari dokter menyimpulkan bahwa tersangka LE diperlukan perawatan sementara di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Mengenai waktunya, tim dokter yang bisa menentukan, namun pada prinsipnya setelah seluruh selesai, kami segera akan melakukan pemeriksaan terhadap saudara LE. Tentu perawatan sementara diperlukan untuk tindakan pendalaman lebih lanjut, yang tentunya akan dikomunikasikan antara Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat dengan tim Ikatan Dokter Indonesia dan juga dokter KPK. Kami pastikan bahwa perkara yang sedang kita tangani ini tetap kita lanjutkan dengan berpedoman kepada ketentuan prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan tidak juga boleh kita kesampingkan bahwa KPK tetap taat azas terhadap azas-azas pelaksanaan tugas pokok KPK. Kita bekerja untuk kepentingan umum, memastikan kepastian hukum dan keadilan, dilakukan secara transparan dan proporsionalitas, dan kita sampai kapanpun akan tetap menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Dalam rangka kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan terhadap saudara LE untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023 di Rumah Tahanan Negara KPK Pomdam Jaya Guntur. Mempertimbangkan keadaan kondisi tersangka Lukas NMB, maka penyidik KPK melakukan tindakan hukum berupa pembantaran untuk sementara kepentingan perawatan sementara di Rumah Sakit RSPAD. Sejak hari ini sampai dengan kondisi yang membaik, khususnya dalam hal pertimbangan kesehatan tersangka Lukas NMB. Adapun konstruksi perkara perlu kami sampaikan kembali lebih lengkapnya sebagai berikut. Tersangka Lukas NMB di tahun 2013 pertama kali dilantik sebagai Gubernur Papua untuk periode 2013-2018 dan terpilih kembali pada tahun 2018 sampai dengan 2023. Dengan kedudukannya sebagai gubernur, tersangka Lukas NMB LE kemudian diduga ikut terlibat hingga berperan aktif dalam beberapa kegiatan pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUPR Pemprov Papua dengan memenangkan perusahaan tertentu, di antaranya perusahaan milik tersangka RL, yaitu PT TBP, untuk mengerjakan proyek-proyek multi-years. Agar dimenangkan, tersangka RL yang sudah kita lakukan penahanan sebelumnya, diduga melakukan komunikasi dan pertemuan hingga memberikan sejumlah uang sebelum proses pelelangan berlangsung. Adapun pihak-pihak yang ditemui tersangka RL, diantaranya tersangka LE, dan beberapa pejabat di pemerintahan Provinsi Papua. Melalui pertemuan tersebut, tersangka RL kemudian mendapatkan paket proyek pekerjaan di tahun anggaran 2019 sampai dengan 2021, di antaranya sebagai berikut. Pertama, proyek multi-years peningkatan jalan Entrop Hamadi dengan nilai 14,8 miliar rupiah. Kedua, proyek multi-years rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD integrasi dengan nilai proyek 13,3 miliar.
Ketiga, proyek multi-use, penataan lingkungan, Venus menembak outdoors, Auri dengan nilai proyek 12,9 miliar. Berdasarkan hasil pemeriksaan, penyidik menyimpulkan bahwa ada kesepakatan yang disanggupi di antara tersangka RL untuk diberikan yang kemudian diterima tersangka LE dan beberapa pejabat di Provinsi Papua. Di antaranya adanya pembagian presentasi proyek hingga mencapai 14% dari nilai kontrak setelah dikurangi nilai PPH dan PPN. Sebelum maupun setelah terpilih untuk mengerjakan proyek dimaksud, tersangka LE diduga telah menerima uang dari RL sebesar 1 miliar rupiah. Tersangka LE juga diduga telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya yang berdasarkan bukti permulaan sejauh ini sampai saat ini berjumlah sekitar 10 miliar rupiah. Saat ini kami terus melakukan pendalaman terkait informasi dan data termasuk aliran uang yang diduga diterima LE dan juga dugaan perubahan bentuk ke dalam ataupun beberapa aset yang bernilai ekonomis. Hingga sekarang tim penyidik telah melakukan pemeriksaan lebih kurang 76 orang. Kami pun telah melakukan penggeledahan lebih kurang 6 tempat daerah yang kami lakukan di tempat yang tersebar di Papua, di Jakarta, Sukabumi, Bogor, Tangerang, Batam. Dan KPK juga telah melakukan penyitaan aset antara lain berupa emas batangan, perhiasan emas dan kendaraan mewah dengan nilai sekitar 4,5 miliar rupiah. Di samping itu, KPK telah memblokir rekening dengan nilai 76,2 miliar. Berdasarkan alat bukti, maka patut disangkakan tersangka telah disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B, atau pasal 11 dan pasal 12B besar Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami sungguh prihatin kondisi masih saja sering terjadi korupsi khusus dilakukan oleh kepala daerah. KPK tidak akan pernah berhenti untuk melakukan upaya-upaya membersihkan Indonesia dari praktek korupsi. Pada kesempatan ini pun kami segenap insan KPK dan seluruh rakyat Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, anak-anak bangsa, khususnya kawan-kawan, rekan-rekan se-Indonesia yang telah memberikan dukungan kepada KPK di dalam menyelesaikan beberapa perkara tindak pidana korupsi, termasuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Lukas NMB atau LE, beserta juga pejabat yang lainnya. Kami dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga atas sinergi Kepolisian Republik Indonesia, TNI, Badan Intelijen Negara, seluruh tokoh masyarakat atau agama, tokoh pemuda se-Papua, sehingga kita mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan. Salah satu diantaranya adalah korupsi. Mari bersama KPK untuk membersihkan negeri ini dari praktek korupsi. Kami sungguh berharap kepada rekan-rekan saya, sesama anak bangsa dari Papua, mari kita tatap masa depan Papua yang lebih sejahtera, cerdas, dan jauh dari praktek korupsi. Kalau tidak sekarang, kapan lagi kita mewujudkan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang maju, Indonesia yang sejahtera, dan Indonesia yang membanggakan seluruh rakyat Indonesia. Tetaplah jaga suasana damai di tanah Papua.
mari kita bersatu memberantas korupsi, menatap bangsa Indonesia yang lebih maju, sejahtera, cerdas, sebagaimana tujuan nasional kita. Saya kira demikian yang kami ingin sampaikan. Kami ingin mengajak rekan-rekan semua, rekan-rekan media, bahwa hari ini kami sudah sampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh tersangka LE di Papua. Dukung terus KPK, mari bersama KPK membersihkan negeri ini dari praktek korupsi. Sekian, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Salam, Rahayu. Baik, terima kasih Pak Ketua yang sudah menyampaikan terkait perkembangan dari penangkapan tersangka LE yang sejak kemarin saya kira teman-teman mengikuti pemberitaannya sampai sore hari ini. Berikutnya silahkan kami beri kesempatan 3 orang penanya. Oke, sebelah kiri saya. Oke, sebentar ya, sebentar. Satu, oke, 2, sini 1 ya, 3. Kami silahkan. Ini kan Pak Lukas NMB mintanya dirawat di Singapura. Nah, apakah KPK akan mengabulkannya atau KPK maupun dokter di RSPAD ini menilai nggak perlu ke Singapura karena bisa ditangani di sini? Terus yang kedua, kemarin kan disebut bahwa Pak Lukas NMB ini ditangkap karena mencoba atau terindikasi mau pergi ke luar negeri. Nah, kalau iya, apakah ada pihak yang membantu Pak Lukas ini? Karena kan kalau dilihat, nggak mungkin dia jalan sendiri, dan kalau ada yang membantu itu kan bisa masuk ke perintangan penyidikan, seperti itu. Berikutnya silakan Mas Yogi ya. Ya, silakan Mas. Ya, terima kasih Pak Firly. Izin soal pengembangan kasusnya kan waktu itu di kompres sebelumnya di tersangka Laka ya, itu kan RL itu kan mengatakan bahwa ada beberapa pejabat di Pemprov yang juga menerima suap. Nah itu apakah akan dikembangkan ke sana Pak Firly? Kemudian juga tadi juga sama dengan Chandra, yaitu kan kabarnya mau ke Tolikara ya. Di sana basisnya Pak Lukas dan kabarnya kan juga akan ke luar negeri. Apakah memang seperti itu atau bagaimana? Mungkin boleh diceritakan detik-detik penangkapannya itu seperti apa ya Pak Firly? Ya. Karena kan di kafenya katanya lagi makan terus ditangkap papeda ya, terus ditangkap gitu. Kemudian soal dulu kan Pak Mahfud juga mengungkap soal adanya sekitar 560 miliar itu ya. Apakah juga itu masuk dalam kasus ini termasuk juga judi kasinonya, dan apakah kalau memang tidak apakah itu akan dikembangkan untuk diselidiki? Terima kasih. Oke. Silakan terakhir ini Mas Hedi ya. Langsung aja mungkin Pak. Ya. Boleh, silakan. Saya Hedi dari Kumparan Mas Ali. Ini mau menyambung tadi pertanyaan teman-teman sih. Soal cerita pas penangkapan itu tadi Pak Mahfud juga menceritakan soal bahkan ada yang catering itu proses penangkapannya, soal dugaan dia kabur ke luar negeri itu Pak Ali, Pak Ketua. Soal apakah benar dia hendak ke Tolikara atau bagaimana? Ya. Itu saya sih. Satu lagi dong Pak Ali. Izin Pak, terkait teknis penyidikan mungkin ya, karena kita tahu kalau saya pernah ikuti tahun lalu di salah satu kontrak Pak Lukas kan untuk bicaranya sulit ya, dan membutuhkan semacam penerjemah kayak gitu. Terus dalam teknis penyidikannya pemeriksaannya bagaimana? Apakah dibantu penerjemah dan apakah itu maksudnya secara hukum diperbolehkan ya? Barangkali itu jadi pertanyaan publik juga. Baik Mas ya. Baik Mas, dari mana Mas? Jadi kan Mas sebutkan nama dari mana? Saya dari TV One Pak Ardo. Mau nanya Pak, emang bener kalau penangkapan LE ini beneran nggak ada surat resmi? Terus yang kedua Pak, saya juga mau nanya, terus prosedurnya ini kalau emang LE dinyatakan tidak sehat, terus kemudian gimana proses pemeriksaannya Pak? Apakah berlanjut atau gimana? Sama terakhir Pak, sebenarnya separah apa sih Pak LE ini sampai pakai kursi roda, dan apakah dari awal itu pakai kursi roda apa pas di sini udah pakai kursi roda Pak? Ya, oke. Cukup ya, saya kira ya 5 orang sudah cukup mewakili. Ya, terakhir saya kira karena sudah ada 5 orang tadi.
Izin Pak, saya dari Detikcom. Pertanyaan pertama, kan berulang kali KPK memeriksa orang terkait kasino ya Pak ya di Singapura. Sedangkan di konstruksi perkara itu belum disampaikan. Minta tanggapannya Pak. Untuk pertanyaan kedua, selain suap, KPK menjerat Lukas NMB itu pakai gratifikasi. Untuk jumlahnya itu berapa Pak? Apa benar 500 miliar? Terima kasih. Oke. Cukup ya teman-teman, saya kira cukup mewakili dari pertanyaan teman-teman sekalian. Terima kasih atas respon yang disampaikan. Berikutnya kami silahkan Pak Ketua untuk memberikan tanggapan atas beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya. Baik, terima kasih. Saya kira tadi ada beberapa respon dari rekan-rekan media, dan tentu itu adalah mewakili seluruh rakyat Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih atas respon yang begitu hangat, yang begitu lengkap, dan tentu saya akan coba untuk memberi jawaban, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi. Yang pertama, Tribuners Quiz Pantau. Penangkapan. Lukas NMB yang ditangkap di Jayapura, di rumah makan SG, dekat bandara. Dan itu kita mendapatkan setiap informasi tentang keberadaan LE. Setiap informasi yang disampaikan kepada KPK tentulah kita tindak lanjuti dan kita cek kebenarannya. Informasi bahwa yang bersangkutan akan meninggalkan Jayapura itu kita terima dan akan menggunakan pesawat udara menuju, tadi yang disebut ada informasi yang kita terima akan menuju ke Tolikara atau Mamit. Beberapa waktu yang lalu juga kita pernah juga mendengar informasi bahwa saudara LE juga akan meninggalkan Indonesia. Semua yang kita tampung. Dan tentu kita melakukan tindakan penangkapan di dalam rangka untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Dengan tetap mengikuti, mempedomani hukum dan peraturan perundang-undangan. Termasuk juga azas-azas hukum pidana dan juga azas-azas pelaksanaan tugas pokok KPK. Itu kita junjung dan itu kita buktikan. Sejak awal saya katakan penegakan hukum itu harus menghormati hukum itu sendiri. Penegakan terhadap hukum itu tidak boleh melanggar hukum dan juga tidak boleh melanggar HAM. Dan itu kami wujudkan setelah kita lakukan penangkapan, langsung kita bawa ke RSPAD. Dan itu sesuai dengan kesepakatan rapat kita beberapa waktu lalu. Karena sesungguhnya keselamatan jiwa manusia adalah hukum tertinggi. Kita paham salah satu filsuf mengatakan, salus populi suprema lex esto. Keselamatan jiwa masyarakat adalah hukum tertinggi. Itulah yang tetap dipegang oleh KPK. Yang kedua, tadi ada pertanyaan terkait dengan rencana pengobatan ke Singapura. Saya tidak berandai-andai kalau Pak Lukas ingin berobat ke Singapura. Karena sampai hari ini saya masih meyakini bahwa kemampuan profesional dokter kita, fasilitas rumah sakit kita sudah cukup dan memadai. Yang berikutnya terkait dengan pelaku lain. Kita ingat bahwa konsep apa yang disebut dengan tersangka. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut juga sebagai pelaku tindak pidana. Itulah yang dipegang oleh KPK. Sehingga kita tidak pernah seolah-olah mengatakan orang tersangka. Kita pastikan bahwa KPK tidak akan pernah mentersangkakan seseorang kecuali karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup patut diduga selaku tindak pidana. Tentu informasi siapa saja pelakunya itu akan kita lakukan pendalaman dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. Karena sesungguhnya
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk menemukan suatu peristiwa guna kepentingan penyidikan. Begitu juga penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan undang-undang dan hukum acara dan merangka menemukan, mencari keterangan dan bukti-bukti. Dan dengan bukti-bukti itu akan membuat terangnya suatu peristiwa pidana dan menemukan tersangka. Jadi tolong bersabar dulu ya, tersangka lainnya. Bapak, Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, saya juga ingin merespon tentang terkait dengan apakah ada dugaan berangkat ke luar negeri. Tentu kita, seluruh informasi kita tindak lanjuti. Itu menjadi mahal informasi itu, dan kita lakukan untuk penangkapan terhadap saudara LE. Yang berikutnya, terkait dengan tindak pidana sendiri yang dilakukan oleh LE. Kami melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 2019 di pasal 6 huruf E. Dikatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Itu yang pertama. Yang kedua, KPK pun memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang. Karena itu, KPK selalu saja menggandengkan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang. Karena sesungguhnya itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan aset recovery, merampas setiap harta kekayaan para pelaku koruptor yang dihasilkan dari hasil kejahatan korupsi. Dan tentu juga kita tidak berhenti di situ, kita akan juga bekerja untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana korupsi lainnya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, terakhir tadi ada yang bertanya tentang bagaimana melakukan pemeriksaan terhadap orang sakit. Tentu ini kita akan menggunakan ahli. Ada ahli bahasa, ada ahli isyarat, semuanya kita akan gunakan dan berangka mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka Lukas NMB. Yang terakhir, kalau masalah kursi roda saya kira itu adalah pertimbangan kesehatan dari tim dokter di RSPAD dan saya tidak akan jawab itu. Yang pasti yang berikutnya adalah tentang informasi yang berdasarkan laporan hasil analisis PPATK, itu kita akan tindak lanjuti. Tadi yang menyebut bagaimana dengan tindak pidana uang yang beredar digunakan oleh LE di kasino, ada yang lain, itu kita, semua informasi akan kita pakai dan merangka penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka LE. Saya kira demikian dari saya tidak jawab kursi roda ya. Nanti kalau saya jawab kursi roda, loh kok kapan Ketua KPK tahu tentang kursi roda? Ya. Apa? Update kesehatannya, Pak. Update kesehatannya kondisinya mungkin dari Pak Dokter mungkin bisa sebentar. Ya, saya kembalikan. Pak Putih, Ya. poin garis besarnya. Ya. Ya, oh ya sebentar. Apa? Surat penangkapan pasti. Ya. Saya kira rekan-rekan sudah sangat tahu apa yang dimaksud dengan penangkapan. Satu. Kedua, kapan itu penangkapan dilakukan? Karena setiap penyelidik, seketika mengetahui bahwa seseorang itu telah melakukan suatu peristiwa pidana, maka wajib bagi dia untuk melakukan penangkapan. Setiap warga negara tahu tentang pelaku tindak pidana, punya hak untuk melakukan penangkapan, selanjutnya diserahkan kepada penyidik. Oke? Terima kasih. Cukup. Silakan Pak. Terima kasih. Tadi malam Tuan LE masuk di Pavilion Kartika RSPAD Gatot Subroto pukul 21.48. Kemudian tim dokter memeriksa Tuan LE dan mendapatkan adanya kondisi kesehatan yang perlu penanganan dan juga tindak lanjut untuk Tuan LE.
Dan saat ini kami memperoleh dari hasil pemeriksaan oleh tim dokter, kesehatan beliau lebih baik dibandingkan dengan tadi malam. Dan dalam kondisi stabil. Demikian kami laporkan. Ya. Baik, terima kasih Mas Niam ya. Cukup ya? Baik. Kalau terkait dengan kronologis penangkapan, namanya orang ditangkap pastilah ada apakah yang bersangkutan melakukan perlawanan atau orang lain yang melakukan perlawanan, pasti ada. Dan itu tidak bisa kita hindari, tetapi yang jelas risiko terkecil sudah kita lampaui. Ya, jadi itu Pak Lukas NMB bisa sampai ke Jakarta, kondisinya seperti ini, dan selama perjalanan kami didampingi oleh beberapa orang, baik putra daerah Papua juga, kita minta supaya mendampingi Pak Lukas NMB. Sampai di Manado pun kita kasih makan, lahap makannya. Ya kan? Selanjutnya diukur tensinya, memang naik. Dan saya sertakan dokter dari Sulawesi Utara, Manado. Satu dokter, satu perawat, lengkap dengan alat-alat kesehatan, saya tidak persis. Apakah itu bantuan pernapas? Tentunya pada sore hari ini, perkenankan kami akan menyampaikan terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji, dan gratifikasi terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Selengkapnya akan kami sampaikan sebagai berikut. Hari ini kami akan menyampaikan lengkap dan tentu dalam perkara dugaan penerima hadiah atau janji dan gratifikasi terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Dalam perkara tersebut, KPK telah menyampaikan bahwa ada 2 orang tersangka, antara lain pertama adalah RL, swasta, Direktur PT TBP. Yang kedua adalah LE, Gubernur Papua periode 2013-2018 dan periode 2018-2023. Adapun kemarin tentu rekan-rekan mengikuti pemberitaan dan hari ini kami akan sampaikan selengkapnya sebagai berikut. Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 12:30 waktu Indonesia Timur, tim penyidik mendapatkan informasi terkait dengan keberadaan tersangka LE yang sedang berada di salah satu rumah makan di kota Jayapura. Selanjutnya tim penyidik langsung bergerak melakukan penangkapan. Tindakan penangkapan ini dilakukan dalam rangka mempercepat proses penyidikan. Di samping itu juga kita tahu bersama bahwa saudara LE tetap saja menunjukkan sikap tidak kooperatif. Setelah dilakukan penangkapan, tersangka E dibawa ke markas Brimob Polda Papua untuk dilakukan pemeriksaan. Dan yang bersangkutan selanjutnya kita bawa ke Jakarta. Dan rangka memastikan kesehatan tersangka LE, tim penyidik kemudian membawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto untuk dilakukan pemeriksaan medis langsung oleh tim dokter dengan pendamping tim penyidik dan dokter dari KPK. Malam tadi kita datang jam 21:48, tiba di Rumah Sakit RSPAD. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan fisik, tanda vital, laboratorium, dan jantung, dan juga EKG, yang kemudian pendapat dari dokter menyimpulkan bahwa tersangka LE diperlukan perawatan sementara di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Mengenai waktunya, tim dokter yang bisa menentukan, namun pada prinsipnya setelah seluruh selesai, kami segera akan melakukan pemeriksaan terhadap saudara LE. Tentu perawatan sementara diperlukan
untuk tindakan pendalaman lebih lanjut, yang tentunya akan dikomunikasikan antara Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat dengan tim Ikatan Dokter Indonesia dan juga dokter KPK. Kami pastikan bahwa perkara yang sedang kita tangani ini tetap kita lanjutkan dengan berpedoman kepada ketentuan prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan tidak juga boleh kita kesampingkan bahwa KPK tetap taat azas terhadap azas-azas pelaksanaan tugas pokok KPK. Kita bekerja untuk kepentingan umum, memastikan kepastian hukum dan keadilan, dilakukan secara transparan dan proporsionalitas, dan kita sampai kapanpun akan tetap menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Dalam rangka kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan terhadap saudara LE untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023 di Rumah Tahanan Negara KPK Pomdam Jaya Guntur. Mempertimbangkan keadaan kondisi tersangka Lukas NMB, maka penyidik KPK melakukan tindakan hukum berupa pembantaran untuk sementara kepentingan perawatan sementara di Rumah Sakit RSPAD. Sejak hari ini sampai dengan kondisi yang membaik, khususnya dalam hal pertimbangan kesehatan tersangka Lukas NMB. Adapun konstruksi perkara perlu kami sampaikan kembali lebih lengkapnya sebagai berikut. Tersangka Lukas NMB di tahun 2013 pertama kali dilantik sebagai Gubernur Papua untuk periode 2013-2018 dan terpilih kembali pada tahun 2018 sampai dengan 2023. Dengan kedudukannya sebagai gubernur, tersangka Lukas NMB LE kemudian diduga ikut terlibat hingga berperan aktif dalam beberapa kegiatan pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUPR Pemprov Papua dengan memenangkan perusahaan tertentu, di antaranya perusahaan milik tersangka RL, yaitu PT TBP, untuk mengerjakan proyek-proyek multi-years. Agar dimenangkan, tersangka RL yang sudah kita lakukan penahanan sebelumnya, diduga melakukan komunikasi dan pertemuan hingga memberikan sejumlah uang sebelum proses pelelangan berlangsung. Adapun pihak-pihak yang ditemui tersangka RL, diantaranya tersangka LE, dan beberapa pejabat di pemerintahan Provinsi Papua. Melalui pertemuan tersebut, tersangka RL kemudian mendapatkan paket proyek pekerjaan di tahun anggaran 2019 sampai dengan 2021, di antaranya sebagai berikut. Pertama, proyek multi-years peningkatan jalan Entrop Hamadi dengan nilai 14,8 miliar rupiah. Kedua, proyek multi-years rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD integrasi dengan nilai proyek 13,3 miliar. Ketiga, proyek multi-years penataan lingkungan Venus menembak outdoors Auri dengan nilai proyek 12,9 miliar. Berdasarkan hasil pemeriksaan, penyidik menyimpulkan bahwa ada kesepakatan yang disanggupi di antara tersangka RL untuk diberikan yang kemudian diterima tersangka LE dan beberapa pejabat di Provinsi Papua. Di antaranya adanya pembagian presentasi proyek hingga mencapai 14% dari nilai kontrak setelah dikurangi nilai PPH dan PPN. Sebelum maupun setelah terpilih untuk mengerjakan proyek dimaksud, tersangka LE diduga
telah menerima uang dari RL sebesar 1 miliar rupiah. Tersangka LE juga diduga juga telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya yang berdasarkan bukti permulaan sejauh ini sampai saat ini berjumlah sekitar 10 miliar rupiah. Saat ini kami terus melakukan pendalaman terkait informasi dan data termasuk aliran uang yang diduga diterima LE dan juga dugaan perubahan bentuk ke dalam ataupun beberapa aset yang bernilai ekonomis. Hingga sekarang tim penyidik telah melakukan pemeriksaan lebih kurang 76 orang. Kami pun telah melakukan penggeledahan lebih kurang 6 tempat daerah yang kami lakukan di tempat yang tersebar di Papua, di Jakarta, Sukabumi, Bogor, Tangerang, Batam. Dan KPK juga telah melakukan penyitaan aset antara lain berupa emas batangan, perhiasan emas dan kendaraan mewah dengan nilai sekitar 4,5 miliar rupiah. Di samping itu, KPK telah memblokir rekening dengan nilai 76,2 miliar. Berdasarkan alat bukti, maka patut disangkakan. Tersangka telah disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B, atau pasal 11 dan pasal 12B besar, Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami sungguh prihatin kondisi masih saja sering terjadi korupsi khusus dilakukan oleh kepala daerah. KPK tidak akan pernah berhenti untuk melakukan upaya-upaya membersihkan Indonesia dari praktek korupsi. Pada kesempatan ini pun kami segenap insan KPK dan seluruh rakyat Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, anak-anak bangsa, khususnya kawan-kawan, rekan-rekan se-Indonesia yang telah memberikan dukungan kepada KPK di dalam menyelesaikan beberapa perkara tindak pidana korupsi, termasuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Lukas NMB atau LE, beserta juga pejabat yang lainnya. Kami dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga atas sinergi Kepolisian Republik Indonesia, TNI, Badan Intelijen Negara, seluruh tokoh masyarakat atau agama, tokoh pemuda se-Papua, sehingga kita mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan. Salah satu diantaranya adalah korupsi. Mari bersama KPK untuk membersihkan negeri ini dari praktek korupsi. Kami sungguh berharap kepada rekan-rekan saya, sesama anak bangsa dari Papua, mari kita tatap masa depan Papua yang lebih sejahtera, cerdas, dan jauh dari praktek korupsi. Kalau tidak sekarang, kapan lagi kita mewujudkan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang maju, Indonesia yang sejahtera, dan Indonesia yang membanggakan seluruh rakyat Indonesia. Tetaplah jaga suasana damai di tanah Papua. Mari kita bersatu memberantas korupsi, menatap bangsa Indonesia yang lebih maju, sejahtera, cerdas, sebagaimana tujuan nasional kita. Saya kira demikian yang kami ingin sampaikan. Kami ingin mengajak rekan-rekan semua, rekan-rekan media, bahwa hari ini kami sudah sampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh tersangka LE di Papua. Dukung terus KPK, mari bersama KPK membersihkan negeri ini dari praktek korupsi. Sekian, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Salam, Rahayu.
Baik, terima kasih Pak Ketua yang sudah menyampaikan terkait perkembangan dari penangkapan tersangka LE yang sejak kemarin saya kira teman-teman mengikuti pemberitaannya sampai sore hari ini. Berikutnya silahkan kami beri kesempatan 3 orang penanya. Oke, sebelah kiri saya. Oke. Oke, sebentar ya, sebentar. Satu, oke, 2, sini 1 ya, 3. Kami silahkan. Ini kan Pak Lukas NMB mintanya dirawat di Singapura. Nah, apakah KPK akan mengabulkannya atau KPK maupun dokter di RSPAD ini menilai nggak perlu ke Singapura karena bisa ditangani di sini? Terus yang kedua, kemarin kan disebut bahwa Pak Lukas NMB ini ditangkap karena mencoba atau terindikasi mau pergi ke luar negeri. Nah, kalau iya, apakah ada pihak yang membantu Pak Lukas ini? Karena kan kalau dilihat, nggak mungkin dia jalan sendiri, dan kalau ada yang membantu itu kan bisa masuk ke perintangan penyidikan, seperti itu. Berikutnya silakan Mas Yogi ya. Ya, silakan Mas. Ya, terima kasih Pak Firly. Izin soal pengembangan kasusnya kan waktu itu di kongres sebelumnya di tersangka Laka ya, itu kan RL itu kan mengatakan bahwa ada beberapa pejabat di Pemprov yang juga menerima suap. Nah itu apakah akan dikembangkan ke sana Pak Firly? Kemudian juga tadi juga sama dengan Chandra, yaitu kan kabarnya mau ke Tolikara ya. Di sana basisnya Pak Lukas dan kabarnya kan juga akan ke luar negeri. Apakah memang seperti itu atau bagaimana? Mungkin boleh diceritakan detik-detik penangkapannya itu seperti apa ya Pak Firly? Ya. Karena kan di kafenya katanya lagi makan terus ditangkap papeda ya, terus ditangkap gitu. Kemudian soal dulu kan Pak Mahfud juga mengungkap soal adanya sekitar 560 miliar itu ya, apakah juga itu masuk dalam kasus ini termasuk juga judi kasinonya, dan apakah kalau memang tidak apakah itu akan dikembangkan untuk diselidiki? Terima kasih. Oke. Silakan terakhir ini Mas Hedi ya. Langsung aja mungkin Pak. Ya. Boleh, silakan. Saya Hedi dari Kumparan, Mas Ali. Ini mau menyambung tadi pertanyaan teman-teman sih soal cerita pas penangkapan itu. Tadi Pak Mahfud juga menceritakan soal bahkan ada yang catering itu proses penangkapannya, soal dugaan dia kabur ke luar negeri itu Pak Ali, Pak Ketua, soal apakah benar dia hendak ke Tolikara atau bagaimana? Ya. Itu saya sih Pak. Itu aja ya. Satu lagi dong Pak Ali. Izin Pak, terkait teknis penyidikan mungkin ya, karena kita tahu kalau saya pernah ikuti tahun lalu di salah satu kontrak Pak Lukas kan untuk bicaranya sulit ya, dan membutuhkan semacam penerjemah kayak gitu. Terus dalam teknis penyidikannya pemeriksaannya bagaimana? Apakah dibantu penerjemah dan apakah itu maksudnya secara hukum diperbolehkan? Ya, barangkali itu jadi pertanyaan publik juga. Baik Mas, ya. Baik Mas, dari mana Mas? Jadi kan Mas sebutkan nama dari mana? Saya dari TV One Pak, Ardo. Mau nanya Pak, emang bener kalau penangkapan LE ini beneran nggak ada surat-surat resmi? Terus yang kedua Pak, saya juga mau nanya, terus prosedurnya ini kalau emang LE dinyatakan tidak sehat, terus kemudian gimana proses pemeriksaannya Pak? Apakah berlanjut atau gimana? Sama terakhir Pak, sebenarnya separah apa sih Pak LE ini sampai pakai kursi roda, dan apakah dari awal itu pakai kursi roda apa pas di sini udah pakai kursi roda Pak? Ya, oke. Cukup ya, saya kira ya 5 orang sudah cukup mewakili. Ya, terakhir saya kira karena sudah ada 5 orang tadi. Izin Pak, saya dari Detikcom. Pertanyaan pertama, kan berulang kali KPK memeriksa orang terkait kasino ya Pak ya di Singapura. Sedangkan di konstruksi perkara itu belum disampaikan. Minta tanggapannya Pak. Ya. Untuk pertanyaan kedua, selain suap, KPK menjerat Lukas NMB itu pakai gratifikasi. Ya. Untuk jumlahnya itu berapa Pak? Apa benar 500 miliar? Terima kasih. Ya. Oke. Cukup ya teman-teman, saya kira cukup mewakili dari pertanyaan teman-teman sekalian. Terima kasih atas respon yang disampaikan. Berikutnya kami silahkan Pak Ketua untuk memberikan tanggapan atas beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya. Baik, terima kasih. Saya kira tadi ada beberapa respon dari rekan-rekan
media, dan tentu itu adalah mewakili seluruh rakyat Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih atas respon yang begitu hangat, yang begitu lengkap, dan tentu saya akan coba untuk memberi jawaban, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi. Yang pertama Tribuners Kuis Pantau penangkapan. Lukas NMB yang ditangkap di Jayapura, di rumah makan SG, dekat bandara. Dan itu kita mendapatkan setiap informasi tentang keberadaan LE. Setiap informasi yang disampaikan kepada KPK tentulah kita tindak lanjuti dan kita cek kebenarannya. Informasi bahwa yang bersangkutan akan meninggalkan Jayapura itu kita terima dan akan menggunakan pesawat udara menuju tadi yang disebut ada informasi yang kita terima akan menuju ke Tolikara atau Mamit. Beberapa waktu yang lalu juga kita pernah juga mendengar informasi bahwa saudara LE juga akan meninggalkan Indonesia. Semua yang kita tampung. Dan tentu kita melakukan tindakan penangkapan di dalam rangka untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Dengan tetap mengikuti, mempedomani hukum dan peraturan perundang-undangan. Termasuk juga azas-azas hukum pidana dan juga azas-azas pelaksanaan tugas pokok KPK. Itu kita junjung tinggi. Dan itu kita buktikan. Sejak awal saya katakan penegakan hukum itu harus menghormati hukum itu sendiri. Penegakan terhadap hukum itu tidak boleh melanggar hukum. Dan juga tidak boleh melanggar HAM. Dan itu kami wujudkan setelah kita lakukan penangkapan, langsung kita bawa ke RSPAD. Dan itu sesuai dengan kesepakatan rapat kita beberapa waktu lalu. Karena sesungguhnya keselamatan jiwa manusia adalah hukum tertinggi. Kita paham, salah satu filsuf mengatakan, salus populi suprema lex esto. Keselamatan jiwa masyarakat adalah hukum tertinggi. Itulah yang tetap dipegang oleh KPK. Yang kedua, tadi ada pertanyaan terkait dengan rencana pengobatan ke Singapura. Saya tidak berandai-andai kalau Pak Lukas ingin berobat ke Singapura. Karena sampai hari ini saya masih meyakini bahwa kemampuan profesional dokter kita, fasilitas rumah sakit kita, sudah cukup dan memadai. Yang berikutnya, terkait dengan pelaku lain. Kita ingat bahwa konsep apa yang disebut dengan tersangka. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Itulah yang dipegang oleh KPK. Sehingga kita tidak pernah seolah-olah mengatakan orang tersangka. Kita pastikan bahwa KPK tidak akan pernah mentersangkakan seseorang kecuali karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup patut diduga selaku tindak pidana. Tentu informasi siapa saja pelakunya itu akan kita lakukan pendalaman dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. Karena sesungguhnya penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk menemukan suatu peristiwa guna kepentingan penyidikan. Begitu juga penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan undang-undang dan hukum acara dan merangka menemukan, mencari keterangan dan bukti-bukti. Dan dengan bukti-bukti itu akan membuat terangnya suatu peristiwa pidana dan menemukan tersangka. Jadi tolong bersabar dulu ya, tersangka lainnya. Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati, saya juga ingin merespon tentang terkait dengan apakah ada dugaan berangkat ke luar negeri. Tentu kita, seluruh informasi kita tindak lanjuti. Itu menjadi mahal informasi itu, dan
kita lakukan untuk penangkapan terhadap saudara LE. Yang berikutnya terkait dengan tindak pidana sendiri yang dilakukan oleh LE. Kami melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 2019 di pasal 6 huruf E. Dikatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Itu yang pertama. Yang kedua, KPK pun memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang. Karena itu, KPK selalu saja menggandengkan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang. Karena sesungguhnya itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan aset recovery, merampas setiap harta kekayaan para pelaku koruptor yang dihasilkan dari hasil kejahatan korupsi. Dan tentu juga kita tidak berhenti di situ, kita akan juga bekerja untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana korupsi lainnya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, terakhir tadi ada yang bertanya tentang bagaimana melakukan pemeriksaan terhadap orang sakit. Tentu ini kita akan menggunakan ahli. Ada ahli bahasa, ada ahli isyarat, semuanya kita akan gunakan dalam rangka mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka Lukas NMB. Yang terakhir, kalau masalah kursi roda saya kira itu adalah pertimbangan kesehatan dari tim dokter di RSPAD dan saya tidak akan jawab itu. Yang pasti yang berikutnya adalah tentang informasi yang berdasarkan laporan hasil analisis PPATK, itu kita akan tindak lanjuti. Tadi yang menyebut bagaimana dengan tindak pidana uang yang beredar digunakan oleh LE di kasino, ada yang lain, itu kita, semua informasi akan kita pakai dalam rangka penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka LE. Saya kira demikian dari saya tidak jawab kursi roda ya. Nanti kalau saya jawab kursi roda, loh kok kapan Ketua KPK tahu tentang kursi roda? Ya. Apa? Update kesehatannya, Pak. Update kesehatannya polisi. Mungkin dari Pak Dokter mungkin bisa sebentar. Ya, saya kembalikan. Pak Putin, Ya. poin garis besarnya. Ya. Ya, oh ya, sebentar. Apa? Setelah penangkapan pasti. Ya. Saya kira rekan-rekan sudah sangat tahu apa yang dimaksud dengan penangkapan. Satu. Kedua, kapan itu penangkapan dilakukan? Karena setiap penyelidik, seketika mengetahui bahwa seseorang itu telah melakukan suatu peristiwa pidana, maka wajib bagi dia untuk melakukan penangkapan. Setiap warga negara tahu tentang pelaku tindak pidana, punya hak untuk melakukan penangkapan, selanjutnya diserahkan kepada penyidik. Oke? Terima kasih. Cukup. Silakan Pak. Terima kasih. Tadi malam Tuan LE masuk di Pavilion Kartika RSPAD Gatot Subroto pukul 21.48. Kemudian tim dokter memeriksa Tuan LE dan mendapatkan adanya kondisi kesehatan yang perlu penanganan dan juga tindak lanjut untuk Tuan LE. Dan saat ini kami memperoleh dari hasil pemeriksaan oleh tim dokter, kesehatan beliau lebih baik dibandingkan dengan tadi malam. Dan dalam kondisi stabil. Demikian kami laporkan. Ya. Baik, terima kasih Mas Niam ya. Cukup ya? Baik. Kalau terkait dengan kronologis penangkapan, namanya orang ditangkap pastilah ada apakah yang bersangkutan melakukan perlawanan atau orang lain yang melakukan perlawanan pasti ada. Dan itu tidak bisa kita hindari, tetapi yang jelas risiko terkecil sudah kita lampaui.
Ya, jadi itu Pak Lukas NMB bisa sampai ke Jakarta, kondisinya seperti ini, dan selama perjalanan kami didampingi oleh beberapa orang, baik putra daerah Papua juga, kita minta supaya mendampingi Pak Lukas NMB, sampai di Manado pun kita kasih makan, lahap makannya, ya kan? Selanjutnya diukur tensinya, memang naik, dan saya sertakan dokter dari Sulawesi Utara, Manado. Satu dokter, satu perawat, lengkap dengan alat-alat kesehatan, saya tidak persis. Apakah itu bantuan pernapas? Tentunya pada sore hari ini, perkenankan kami akan menyampaikan terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji, dan gratifikasi terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Selengkapnya akan kami sampaikan sebagai berikut. Hari ini kami akan menyampaikan lengkap dan tentu dalam perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji dan gratifikasi terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Dalam perkara tersebut, KPK telah menyampaikan bahwa ada 2 orang tersangka, antara lain pertama adalah RL, swasta, Direktur PT TBP. Yang kedua adalah LE, Gubernur Papua periode 2013-2018 dan periode 2018-2023. Adapun kemarin tentu rekan-rekan mengikuti pemberitaan dan hari ini kami akan sampaikan selengkapnya sebagai berikut. Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 12:30 waktu Indonesia Timur, tim penyidik mendapatkan informasi terkait dengan keberadaan tersangka LE yang sedang berada di salah satu rumah makan di kota Jayapura. Selanjutnya tim penyidik langsung bergerak melakukan penangkapan. Tindakan penangkapan ini dilakukan dalam rangka mempercepat proses penyidikan. Di samping itu juga kita tahu bersama bahwa saudara LE tetap saja menunjukkan sikap tidak kooperatif. Setelah dilakukan penangkapan, tersangka E dibawa ke markas Brimob Polda Papua untuk dilakukan pemeriksaan. Dan yang bersangkutan selanjutnya kita bawa ke Jakarta. Dan rangka memastikan kesehatan tersangka LE, tim penyidik kemudian membawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto untuk dilakukan pemeriksaan medis langsung oleh tim dokter dengan pendamping tim penyidik dan dokter dari KPK. Malam tadi kita datang jam 21:48 tiba di Rumah Sakit RSPAD. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan fisik, tanda vital, laboratorium, dan jantung, dan juga EKG, yang kemudian pendapat dari dokter menyimpulkan bahwa tersangka LE diperlukan perawatan sementara di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Mengenai waktunya, tim dokter yang bisa menentukan, namun pada prinsipnya setelah seluruh selesai, kami segera akan melakukan pemeriksaan terhadap saudara LE. Tentu perawatan sementara diperlukan untuk tindakan pendalaman lebih lanjut, yang tentunya akan dikomunikasikan antara Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat dengan tim Ikatan Dokter Indonesia dan juga dokter KPK. Kami pastikan bahwa perkara yang sedang kita tangani, ini tetap kita lanjutkan dengan berpedoman kepada ketentuan prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan tidak juga boleh kita kesampingkan bahwa KPK tetap taat azas terhadap azas-azas pelaksanaan tugas pokok KPK. Kita bekerja untuk kepentingan umum, memastikan kepastian hukum dan keadilan,
dilakukan secara transparan dan proporsionalitas, dan kita sampai kapanpun akan tetap menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Dalam rangka kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan terhadap saudara LE untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023 di Rumah Tahanan Negara KPK Pomdam Jaya Guntur. Mempertimbangkan keadaan kondisi tersangka Lukas NMB, maka penyidik KPK melakukan tindakan hukum berupa pembantaran untuk sementara kepentingan perawatan sementara di Rumah Sakit RSPAD. Sejak hari ini sampai dengan kondisi yang membaik, khususnya dalam hal pertimbangan kesehatan tersangka Lukas NMB. Adapun konstruksi perkara perlu kami sampaikan kembali lebih lengkapnya sebagai berikut. Tersangka Lukas NMB di tahun 2013 pertama kali dilantik sebagai Gubernur Papua untuk periode 2013-2018 dan terpilih kembali pada tahun 2018 sampai dengan 2023. Dengan kedudukannya sebagai Gubernur, tersangka Lukas NMB LE kemudian diduga ikut terlibat hingga berperan aktif dalam beberapa kegiatan pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUPR Pemprov Papua dengan memenangkan perusahaan tertentu, di antaranya perusahaan milik tersangka RL, yaitu PT TBP, untuk mengerjakan proyek-proyek multi-years. Agar dimenangkan, tersangka RL yang sudah kita lakukan penahanan sebelumnya, diduga melakukan komunikasi dan pertemuan hingga memberikan sejumlah uang sebelum proses pelelangan berlangsung. Adapun pihak-pihak yang ditemui tersangka RL, diantaranya tersangka LE, dan beberapa pejabat di pemerintahan Provinsi Papua. Melalui pertemuan tersebut, tersangka RL kemudian mendapatkan paket proyek pekerjaan di tahun anggaran 2019 sampai dengan 2021, di antaranya sebagai berikut. Pertama, proyek multi-years peningkatan jalan Entrop Hamadi dengan nilai 14,8 miliar rupiah. Kedua, proyek multi-years rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD integrasi dengan nilai proyek 13,3 miliar. Ketiga, proyek multi-years penataan lingkungan Venus menembak outdoors Auri dengan nilai proyek 12,9 miliar. Berdasarkan hasil pemeriksaan, penyidik menyimpulkan bahwa ada kesepakatan yang disanggupi di antara tersangka RL untuk diberikan yang kemudian diterima tersangka LE dan beberapa pejabat di Provinsi Papua. Di antaranya adanya pembagian presentasi proyek hingga mencapai 14% dari nilai kontrak setelah dikurangi nilai PPH dan PPN. Sebelum maupun setelah terpilih untuk mengerjakan proyek dimaksud, tersangka LE diduga telah menerima uang dari RL sebesar 1 miliar rupiah. Tersangka LE juga diduga telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya yang berdasarkan bukti permulaan sejauh ini sampai saat ini berjumlah sekitar 10 miliar rupiah. Saat ini kami terus melakukan pendalaman terkait informasi dan data termasuk aliran uang yang diduga diterima LE dan juga dugaan perubahan bentuk ke dalam ataupun beberapa aset yang bernilai ekonomis. Hingga sekarang tim penyidik telah melakukan pemeriksaan lebih kurang 76 orang. Kami pun telah melakukan penggeledahan
lebih kurang 6 tempat daerah yang kami lakukan di tempat yang tersebar di Papua, di Jakarta, Sukabumi, Bogor, Tangerang, Batam. Dan KPK juga telah melakukan penyitaan aset antara lain berupa emas batangan, perhiasan emas dan kendaraan mewah dengan nilai sekitar 4,5 miliar rupiah. Di samping itu, KPK telah memblokir rekening dengan nilai 76,2 miliar. Berdasarkan alat bukti, maka patut disangkakan. Tersangka telah disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B, atau pasal 11 dan pasal 12B besar Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami sungguh prihatin kondisi masih saja sering terjadi korupsi khusus dilakukan oleh kepala daerah. KPK tidak akan pernah berhenti untuk melakukan upaya-upaya membersihkan Indonesia dari praktek korupsi. Pada kesempatan ini pun kami segenap insan KPK dan seluruh rakyat Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, anak-anak bangsa, khususnya kawan-kawan, rekan-rekan se-Indonesia yang telah memberikan dukungan kepada KPK di dalam menyelesaikan beberapa perkara tindak pidana korupsi, termasuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Lukas NMB atau LE, beserta juga pejabat yang lainnya. Kami dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga atas sinergi Kepolisian Republik Indonesia, TNI, Badan Intelijen Negara, seluruh tokoh masyarakat atau agama, tokoh pemuda se-Papua, sehingga kita mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan. Salah satu diantaranya adalah korupsi. Mari bersama KPK untuk membersihkan negeri ini dari praktek korupsi. Kami sungguh berharap kepada rekan-rekan saya, sesama anak bangsa dari Papua, mari kita tatap masa depan Papua yang lebih sejahtera, cerdas, dan jauh dari praktek korupsi. Kalau tidak sekarang, kapan lagi kita mewujudkan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang maju, Indonesia yang sejahtera, dan Indonesia yang membanggakan seluruh rakyat Indonesia. Tetaplah jaga suasana damai di tanah Papua. Mari kita bersatu memberantas korupsi, menatap bangsa Indonesia yang lebih maju, sejahtera, cerdas, sebagaimana tujuan nasional kita. Saya kira demikian yang kami ingin sampaikan. Kami ingin mengajak rekan-rekan semua, rekan-rekan media, bahwa hari ini kami sudah sampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh tersangka LE di Papua. Dukung terus KPK, mari bersama KPK membersihkan negeri ini dari praktek korupsi. Sekian, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Salam, Rahayu. Baik, terima kasih Pak Ketua yang sudah menyampaikan terkait perkembangan dari penangkapan tersangka LE yang sejak kemarin saya kira teman-teman mengikuti pemberitaannya sampai sore hari ini. Berikutnya silahkan kami beri kesempatan 3 orang penanya. Oke, sebelah kiri saya. Oke, sebentar ya, sebentar. Satu, yang oke 2, sini 1 ya, 3. Kami silahkan. Ini kan Pak Lukas NMB mintanya dirawat di Singapura. Nah, apakah KPK akan mengabulkannya atau KPK maupun dokter di RSPAD ini menilai nggak perlu ke Singapura karena bisa ditangani di sini? Terus yang kedua, kemarin kan disebut bahwa Pak Lukas NMB ini ditangkap karena mencoba
atau terindikasi mau pergi ke luar negeri. Nah, kalau iya, apakah ada pihak yang membantu Pak Lukas ini? Karena kan kalau dilihat, nggak mungkin dia jalan sendiri, dan kalau ada yang membantu itu kan bisa masuk ke perintangan penyidikan, seperti itu. Berikutnya silakan Mas Yogi ya. Ya, silakan Mas. Ya, terima kasih Pak Firly. Izin soal pengembangan kasusnya kan waktu itu di kompres sebelumnya di tersangka Laka ya, itu kan RL itu kan mengatakan bahwa ada beberapa pejabat di Pemprov yang juga menerima suap. Nah itu apakah akan dikembangkan ke sana Pak Firly? Kemudian juga tadi juga sama dengan Chandra, yaitu kan kabarnya mau ke Tolikara ya. Di sana basisnya Pak Lukas dan kabarnya kan juga akan ke luar negeri. Apakah memang seperti itu atau bagaimana? Mungkin boleh diceritakan detik-detik penangkapannya itu seperti apa ya Pak Firly? Ya. Karena kan di kafenya katanya lagi makan terus ditangkap papeda ya, terus ditangkap gitu. Kemudian soal dulu kan Pak Mahfud juga mengungkap soal adanya sekitar 560 miliar itu ya, apakah juga itu masuk dalam kasus ini, termasuk juga judi kasinonya, dan apakah kalau memang tidak, apakah itu akan dikembangkan untuk diselidiki? Terima kasih. Oke. Silakan terakhir ini Mas Yogi ya. Langsung aja mungkin Pak. Ya. Boleh, silakan. Saya Hedi dari Kumparan Mas Ali. Ini mau menyambung tadi pertanyaan teman-teman sih soal cerita pas penangkapan itu. Tadi Pak Mahfud juga menceritakan soal bahkan ada yang catering itu proses penangkapannya, soal dugaan dia kabur ke luar negeri itu Pak Ali, Pak Ketua, soal apakah benar dia hendak ke Tolikara atau bagaimana? Ya. Itu saya sih. Itu aja ya. Satu lagi dong Pak Ali. Oke, Izin Pak, terkait teknis penyidikan mungkin ya, karena kita tahu kalau saya pernah mengikuti tahun lalu di salah satu kontrak Pak Lukas kan untuk bicaranya sulit ya, dan membutuhkan semacam penerjemah kayak gitu. Terus dalam teknis penyidikannya pemeriksaannya bagaimana? Apakah dibantu penerjemah dan apakah itu maksudnya secara hukum diperbolehkan? Ya. Barangkali itu jadi pertanyaan publik juga. Baik, Mas. Ya. Baik, Mas. Dari mana, Mas? Jadi kan Mas, sebutkan nama dari mana? Saya dari TV One Pak, Ardo. Mau nanya Pak, emang bener kalau penangkapan LA ini beneran nggak ada surat-surat resmi? Terus yang kedua Pak, saya juga mau nanya, terus prosedurnya ini kalau emang LA dinyatakan tidak sehat, terus kemudian gimana proses pemeriksaannya Pak? Apakah berlanjut atau gimana? Sama terakhir Pak, sebenarnya separah apa sih Pak LA ini sampai pakai kursi roda, dan apakah dari awal itu pakai kursi roda apa pas di sini udah pakai kursi roda Pak? Ya, oke. Cukup ya, saya kira ya 5 orang sudah cukup mewakili. Ya, terakhir saya kira karena sudah ada 5 orang tadi. Izin Pak, saya dari Detikcom. Pertanyaan pertama, kan berulang kali KPK memeriksa orang terkait kasino ya Pak ya di Singapura. Sedangkan di konstruksi perkara itu belum disampaikan. Minta tanggapannya Pak. Ya. Untuk pertanyaan kedua, selain suap, KPK menjerat Lukas NMB itu pakai gratifikasi. Ya. Untuk jumlahnya itu berapa Pak? Apa benar 500 miliar? Terima kasih. Ya. Oke. Cukup ya teman-teman, saya kira cukup mewakili dari pertanyaan teman-teman sekalian. Terima kasih atas respon yang disampaikan. Berikutnya kami silahkan Pak Ketua untuk memberikan tanggapan atas beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya. Baik, terima kasih. Saya kira tadi ada beberapa respon dari rekan-rekan media, dan tentu itu adalah mewakili seluruh rakyat Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih atas respon yang begitu hangat, yang begitu lengkap, dan tentu saya akan coba untuk memberi jawaban, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi. Yang pertama, Tribunars Kuis Pantau. Penangkapan. Lukas NMB yang ditangkap di Jayapura, di rumah makan SG, dekat bandara. Dan itu kita mendapatkan setiap informasi tentang keberadaan LE. Setiap informasi yang disampaikan kepada KPK tentulah kita tindak lanjuti dan kita cek kebenarannya.
informasi bahwa yang bersangkutan akan meninggalkan Jayapura itu kita terima. Dan akan menggunakan pesawat udara. Menuju tadi yang disebut ada informasi yang kita terima akan menuju ke Tolikara atau Mamit. Beberapa waktu yang lalu juga kita pernah juga mendengar informasi bahwa saudara LE juga akan meninggalkan Indonesia. Semua yang kita tampung. Dan tentu kita melakukan tindakan penangkapan di dalam rangka untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Dengan tetap mengikuti, mempedomani hukum dan peraturan perundang-undangan. Termasuk juga azas-azas hukum pidana dan juga azas-azas pelaksanaan tugas pokok KPK. Itu kita junjung tinggi. Dan itu kita buktikan. Sejak awal saya katakan penegakan hukum itu harus menghormati hukum itu sendiri. Penegakan terhadap hukum itu tidak boleh melanggar hukum. Dan juga tidak boleh melanggar HAM. Dan itu kami wujudkan setelah kita lakukan penangkapan, langsung kita bawa ke RSPAD. Dan itu sesuai dengan kesepakatan rapat kita beberapa waktu lalu. Karena sesungguhnya keselamatan jiwa manusia adalah hukum tertinggi. Kita paham, salah satu filsuf mengatakan, salus populi suprema lex esto. Keselamatan jiwa masyarakat adalah hukum tertinggi. Itulah yang tetap dipegang oleh KPK. Yang kedua, tadi ada pertanyaan terkait dengan rencana pengobatan ke Singapura. Saya tidak berandai-andai kalau Pak Lukas ingin berobat ke Singapura. Karena sampai hari ini saya masih meyakini bahwa kemampuan profesional dokter kita, fasilitas rumah sakit kita, sudah cukup dan memadai. Yang berikutnya, terkait dengan pelaku lain. Kita ingat bahwa konsep apa yang disebut dengan tersangka. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Itulah yang dipegang oleh KPK. Sehingga kita tidak pernah seolah-olah mengatakan orang tersangka. Kita pastikan bahwa KPK tidak akan pernah mentersangkakan seseorang kecuali karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup patut diduga selaku tindak pidana. Tentu informasi siapa saja pelakunya itu akan kita lakukan pendalaman dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. Karena sesungguhnya penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk menemukan suatu peristiwa guna kepentingan penyidikan. Begitu juga penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan undang-undang dan hukum acara dan merangka menemukan, mencari keterangan dan bukti-bukti. Dan dengan bukti-bukti itu akan membuat terangnya suatu peristiwa pidana dan menemukan tersangka. Jadi tolong bersabar dulu ya, tersangka lainnya. Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati, saya juga ingin merespon tentang terkait dengan apakah ada dugaan berangkat ke luar negeri. Tentu kita, seluruh informasi kita tindak lanjuti. Itu menjadi mahal informasi itu, dan kita lakukan untuk penangkapan terhadap saudara LE. Yang berikutnya, terkait dengan tindak pidana sendiri yang dilakukan oleh LE. Kami melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 2019 di pasal 6 huruf E. Dikatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Itu yang pertama. Yang kedua, KPK pun memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang. Karena itu, KPK selalu saja menggandengkan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang. Karena sesungguhnya
Itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan aset recovery, merampas setiap harta kekayaan para pelaku koruptor yang dihasilkan dari hasil kejahatan korupsi. Dan tentu juga kita tidak berhenti di situ, kita akan juga bekerja untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana korupsi lainnya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, terakhir tadi ada yang bertanya tentang bagaimana melakukan pemeriksaan terhadap orang sakit. Tentu ini kita akan menggunakan ahli. Ada ahli bahasa, ada ahli isyarat, semuanya kita akan gunakan dan berangka mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka Lukas NMB. Yang terakhir, kalau masalah kursi roda saya kira itu adalah pertimbangan kesehatan dari tim dokter DRSPAD dan saya tidak akan jawab itu. Yang pasti yang berikutnya adalah tentang informasi yang berdasarkan laporan hasil analisis PPATK, itu kita akan tindak lanjuti. Tadi yang menyebut bagaimana dengan tindak pidana uang yang beredar digunakan oleh LE di kasino, ada yang lain, itu kita, semua informasi akan kita pakai dan merangka penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka LE. Saya kira demikian dari saya tidak jawab kursi roda ya. Nanti kalau saya jawab kursi roda, loh kok kapan Ketua KPK tahu tentang kursi roda? Ya. Apa? Update kesehatannya, Pak. Update kesehatannya kondisinya. Mungkin dari Pak Dokter mungkin bisa sebentar. Ya, saya kembalikan. Pak Putih, Ya. poin garis besarnya. Ya. Ya, oh ya, sebentar. Apa? Setelah penangkapan pasti. Ya. Saya kira rekan-rekan sudah sangat tahu apa yang dimaksud dengan penangkapan. Satu. Kedua, kapan itu penangkapan dilakukan? Karena setiap penyelidik, seketika mengetahui bahwa seseorang itu telah melakukan suatu peristiwa pidana, maka wajib bagi dia untuk melakukan penangkapan. Setiap warga negara tahu tentang pelaku tindak pidana, punya hak untuk melakukan penangkapan, selanjutnya diserahkan kepada penyidik. Oke? Terima kasih. Cukup. Silakan Pak. Terima kasih. Tadi malam Tuan LE masuk di Pavilion Kartika RSPAD Garut pukul 21.48. Kemudian tim dokter memeriksa Tuan LE dan mendapatkan adanya kondisi kesehatan yang perlu penanganan dan juga tindak lanjut untuk Tuan LE. Dan saat ini kami memperoleh dari hasil pemeriksaan oleh tim dokter, kesehatan beliau lebih baik dibandingkan dengan tadi malam. Dan dalam kondisi stabil. Demikian kami laporkan. Ya. Baik, terima kasih Mas Niam ya. Cukup ya? Baik. Kalau terkait dengan kronologis penangkapan, namanya orang ditangkap pastilah ada apakah yang bersangkutan melakukan perlawanan atau orang lain yang melakukan perlawanan pasti ada. Dan itu tidak bisa kita hindari, tetapi yang jelas risiko terkecil sudah kita lampaui. Ya, jadi itu Pak Lukas NMB bisa sampai ke Jakarta, kondisinya seperti ini, dan selama perjalanan kami didampingi oleh beberapa orang, baik putra daerah Papua juga, kita minta supaya mendampingi Pak Lukas NMB. Sampai di Manado pun kita kasih makan, lahap makannya. Selanjutnya diukur tensinya, memang naik, dan saya sertakan dokter dari Sulawesi Utara, Manado. Satu dokter, satu perawat, lengkap dengan alat-alat kesehatan, saya tidak persis. Apakah itu bantuan pernapas? Tentunya pada sore hari ini, perkenankan kami akan menyampaikan terkait dengan
perkara dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji, dan gratifikasi terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Selengkapnya akan kami sampaikan sebagai berikut. Hari ini kami akan menyampaikan lengkap dan tentu dalam perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji dan gratifikasi terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Dalam perkara tersebut, KPK telah menyampaikan bahwa ada 2 orang tersangka, antara lain pertama adalah RL, swasta, Direktur PT TBP. Yang kedua adalah LE, Gubernur Papua periode 2013-2018 dan periode 2018-2023. Adapun kemarin tentu rekan-rekan mengikuti pemberitaan dan hari ini kami akan sampaikan selengkapnya sebagai berikut. Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, sekira pukul 12:30 waktu Indonesia Timur, tim penyidik mendapat informasi terkait dengan keberadaan tersangka LE yang sedang berada di salah satu rumah makan di kota Jayapura. Selanjutnya tim penyidik langsung bergerak melakukan penangkapan. Tindakan penangkapan ini dilakukan dalam rangka mempercepat proses penyidikan. Di samping itu juga kita tahu bersama bahwa saudara LE tetap saja menunjukkan sikap tidak kooperatif. Setelah dilakukan penangkapan, tersangka E dibawa ke markas Brimob Polda Papua untuk dilakukan pemeriksaan. Dan yang bersangkutan selanjutnya kita bawa ke Jakarta. Dan rangka memastikan kesehatan tersangka LE, tim penyidik kemudian membawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto untuk dilakukan pemeriksaan medis langsung oleh tim dokter dengan pendamping tim penyidik dan dokter dari KPK. Malam tadi kita datang jam 21:48 tiba di Rumah Sakit RSPAD. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan fisik, tanda vital, laboratorium, dan jantung, dan juga EKG, yang kemudian pendapat dari dokter menyimpulkan bahwa tersangka LE diperlukan perawatan sementara di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Mengenai waktunya, tim dokter yang bisa menentukan, namun pada prinsipnya setelah seluruh selesai, kami segera akan melakukan pemeriksaan terhadap saudara LE. Tentu perawatan sementara diperlukan untuk tindakan pendalaman lebih lanjut, yang tentunya akan dikomunikasikan antara Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat dengan tim Ikatan Dokter Indonesia dan juga dokter KPK. Kami pastikan bahwa perkara yang sedang kita tangani ini tetap kita lanjutkan dengan berpedoman kepada ketentuan prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan tidak juga boleh kita kesampingkan bahwa KPK tetap taat azas terhadap azas-azas pelaksanaan tugas pokok KPK. Kita bekerja untuk kepentingan umum, memastikan kepastian hukum dan keadilan, dilakukan secara transparan dan proporsionalitas, dan kita sampai kapanpun akan tetap menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Dalam rangka kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan terhadap saudara LE untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023 di Rumah Tahanan Negara KPK Pomdam Jaya Guntur. Mempertimbangkan keadaan kondisi tersangka Lukas NMB, maka penyidik KPK melakukan tindakan hukum berupa pembantaran untuk sementara kepentingan perawatan
sementara di Rumah Sakit RSPAD. Sejak hari ini sampai dengan kondisi yang membaik, khususnya dalam hal pertimbangan kesehatan tersangka Lukas NMB. Adapun konstruksi perkara perlu kami sampaikan kembali lebih lengkapnya sebagai berikut. Tersangka Lukas NMB di tahun 2013 pertama kali dilantik sebagai Gubernur Papua untuk periode 2013-2018 dan terpilih kembali pada tahun 2018 sampai dengan 2023. Dengan kedudukannya sebagai gubernur, tersangka Lukas NMB LE kemudian diduga ikut terlibat hingga berperan aktif dalam beberapa kegiatan pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUPR Pemprov Papua dengan memenangkan perusahaan tertentu, di antaranya perusahaan milik tersangka RL, yaitu PT TBP, untuk mengerjakan proyek-proyek multi-years. Agar dimenangkan, tersangka RL yang sudah kita lakukan penahanan sebelumnya, diduga melakukan komunikasi dan pertemuan hingga memberikan sejumlah uang sebelum proses pelelangan berlangsung. Adapun pihak-pihak yang ditemui tersangka RL, diantaranya tersangka LE, dan beberapa pejabat di pemerintahan Provinsi Papua. Melalui pertemuan tersebut, tersangka RL kemudian mendapatkan paket proyek pekerjaan di tahun anggaran 2019 sampai dengan 2021, di antaranya sebagai berikut. Pertama, proyek multi-years peningkatan jalan Entrop Hamadi dengan nilai 14,8 miliar rupiah. Kedua, proyek multi-years rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD integrasi dengan nilai proyek 13,3 miliar. Ketiga, proyek multi-years penataan lingkungan Venus menembak outdoors Auri dengan nilai proyek 12,9 miliar. Berdasarkan hasil pemeriksaan, penyidik menyimpulkan bahwa ada kesepakatan yang disanggupi di antara tersangka RL untuk diberikan yang kemudian diterima tersangka LE dan beberapa pejabat di Provinsi Papua. Di antaranya adanya pembagian presentasi proyek hingga mencapai 14% dari nilai kontrak setelah dikurangi nilai PPH dan PPN. Sebelum maupun setelah terpilih untuk mengerjakan proyek dimaksud, tersangka LE diduga telah menerima uang dari RL sebesar 1 miliar rupiah. Tersangka LE juga diduga telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya yang berdasarkan bukti permulaan sejauh ini sampai saat ini berjumlah sekitar 10 miliar rupiah. Saat ini kami terus melakukan pendalaman terkait informasi dan data termasuk aliran uang yang diduga diterima LE dan juga dugaan perubahan bentuk ke dalam ataupun beberapa aset yang bernilai ekonomis. Hingga sekarang tim penyidik telah melakukan pemeriksaan lebih kurang 76 orang. Kami pun telah melakukan penggeledahan lebih kurang 6 tempat daerah yang kami lakukan di tempat yang tersebar di Papua, di Jakarta, Sukabumi, Bogor, Tangerang, Batam. Dan KPK juga telah melakukan penyitaan aset antara lain berupa emas batangan, perhiasan emas dan kendaraan mewah dengan nilai sekitar 4,5 miliar rupiah. Di samping itu, KPK telah memblokir rekening dengan nilai 76,2 miliar. Berdasarkan alat bukti, maka patut disangkakan tersangka telah disangkakan melanggar pasal 12 huruf A
atau huruf B, atau pasal 11 dan pasal 12B besar Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami sungguh prihatin kondisi masih saja sering terjadi korupsi khusus dilakukan oleh kepala daerah. KPK tidak akan pernah berhenti untuk melakukan upaya-upaya membersihkan Indonesia dari praktek korupsi. Pada kesempatan ini pun kami segenap insan KPK dan seluruh rakyat Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, anak-anak bangsa, khususnya kawan-kawan, rekan-rekan se-Indonesia yang telah memberikan dukungan kepada KPK di dalam menyelesaikan beberapa perkara tindak pidana korupsi, termasuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Lukas NMB atau LE, beserta juga pejabat yang lainnya. Kami dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga atas sinergi Kepolisian Republik Indonesia, TNI, Badan Intelijen Negara, seluruh tokoh masyarakat atau agama, tokoh pemuda se-Papua, sehingga kita mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan. Salah satu diantaranya adalah korupsi. Mari bersama KPK untuk membersihkan negeri ini dari praktek korupsi. Kami sungguh berharap kepada rekan-rekan saya, sesama anak bangsa dari Papua, mari kita tatap masa depan Papua yang lebih sejahtera, cerdas, dan jauh dari praktek korupsi. Kalau tidak sekarang, kapan lagi kita mewujudkan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang maju, Indonesia yang sejahtera, dan Indonesia yang membanggakan seluruh rakyat Indonesia. Tetaplah jaga suasana damai di tanah Papua. Mari kita bersatu memberantas korupsi, menatap bangsa Indonesia yang lebih maju, sejahtera, cerdas, sebagaimana tujuan nasional kita. Saya kira demikian yang kami ingin sampaikan. Kami ingin mengajak rekan-rekan semua, rekan-rekan media, bahwa hari ini kami sudah sampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi, penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh tersangka LE di Papua. Dukung terus KPK, mari bersama KPK membersihkan negeri ini dari praktek korupsi. Sekian, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Salam, Rahayu. Baik, terima kasih Pak Ketua yang sudah menyampaikan terkait perkembangan dari penangkapan tersangka LE yang sejak kemarin saya kira teman-teman mengikuti pemberitaannya sampai sore hari ini. Berikutnya silahkan kami beri kesempatan 3 orang penanya. Oke, sebelah kiri saya. Oke, sebentar ya, sebentar. Satu, oke, 2, sini 1 ya, 3. Kami silahkan. Ini kan Pak Lukas NMB mintanya dirawat di Singapura. Nah, apakah KPK akan mengabulkannya atau KPK maupun dokter di RSPAD ini menilai nggak perlu ke Singapura karena bisa ditangani di sini? Terus yang kedua, kemarin kan disebut bahwa Pak Lukas NMB ini ditangkap karena mencoba atau terindikasi mau pergi ke luar negeri. Nah, kalau iya, apakah ada pihak yang membantu Pak Lukas ini? Karena kan kalau dilihat, nggak mungkin dia jalan sendiri, dan kalau ada yang membantu itu kan bisa masuk ke perintangan penyidikan, seperti itu. Berikutnya silakan Mas Yogi ya. Ya, silakan Mas. Ya, terima kasih Pak Firly. Izin soal pengembangan kasusnya kan waktu itu di kongres sebelumnya di tersangka Laka ya, itu kan RL itu kan mengatakan bahwa ada beberapa pejabat di Pemprov yang juga menerima suap. Nah itu apakah akan dikembangkan ke sana Pak Firly? Kemudian juga tadi juga sama dengan Chandra, yaitu kan kabarnya mau ke Tolikara ya. Di sana basisnya Pak Lukas dan kabarnya kan juga akan ke luar negeri. Apakah
memang seperti itu atau bagaimana? Mungkin boleh diceritakan detik-detik penangkapannya itu seperti apa ya Pak Philip? Ya. Karena kan di kafenya katanya lagi makan terus ditangkap papeda ya, terus ditangkap gitu. Kemudian soal dulu kan Pak Mahfud juga mengungkap soal adanya sekitar 560 miliar itu ya, apakah juga itu masuk dalam kasus ini termasuk juga judi kasinonya, dan apakah kalau memang tidak, apakah itu akan dikembangkan untuk diselidiki? Terima kasih. Oke. Silakan terakhir ini Mas Hedi ya. Langsung aja mungkin Pak. Ya. Boleh, silakan. Saya Hedi dari Kumparan Mas Ali. Ini mau menyambung tadi pertanyaan teman-teman sih. Soal cerita pas penangkapan itu tadi Pak Mahfud juga menceritakan soal bahkan ada yang catering itu proses penangkapannya, soal dugaan dia kabur ke luar negeri itu Pak Ali, Pak Ketua, soal apakah benar dia hendak ke Tolikara atau bagaimana? Ya. Itu saya sih Pak Ali. Itu aja ya. Satu lagi dong Pak Ali. Izin Pak, terkait teknis penyidikan mungkin ya, karena kita tahu kalau saya pernah ikuti tahun lalu di salah satu kontrak Pak Lukas kan untuk bicaranya sulit ya, dan membutuhkan semacam penerjemah kayak gitu. Terus dalam teknis penyidikannya pemeriksaannya bagaimana? Apakah dibantu penerjemah dan apakah itu maksudnya secara hukum diperbolehkan? Barangkali itu jadi pertanyaan publik juga. Baik Mas, ya. Baik Mas, dari mana Mas? Jadi kan Mas, sebutkan nama dari mana? Saya dari TV One Pak, Ardo. Mau nanya Pak, emang bener kalau penangkapan LA ini beneran nggak ada surat-surat resmi?